Perkenalkan, nama saya Poriaman Sitanggang. Kita kembali lagi ke vlog saya, Gila Musik. Kali ini saya ingin mengajak kita semua mendengar lagu religius dari Opik Tombowati. Menjelang Ramadan yang suci, yang indah ini, lagu-lagu yang mengagungkan kebesaran daripada Tuhan Yang Maha Esa akan bergema kembali. Tahun ini menjadi tahun yang unik, penuh perjuangan bagi kita semua, karena datangnya COVID membuat kita harus merenung kembali apa hikmah dari Yang Maha Kuasa, dari Allah yang Maha Tinggi, Maha Agung terhadap umat manusia. Seminggu yang lalu saya berkunjung ke tempatnya Opik Tombowati di Jakarta Timur. Di luasan studionya yang begitu agung, saya melihat ada keterbukaan, ada inklusi. Begitu saya tiba, saya bertemu dengan anak-anak muda, anak-anak remaja yang tengah bersiap untuk melakukan operet. Lalu mereka sudah mulai berlatih. Baiknya lagi, Opik memberi kabar bahwa dia sebentar lagi akan tiba karena pergi ke rumah sakit untuk tes COVID. Bayangkan, Opik yang sudah begitu baik, begitu religius juga mengerti bahwa COVID menjadi ancaman bagi kemanusiaan dan bagi kecintaan kita. Opik pun merasakan betapa kita kehilangan orang-orang tercinta, dan menurut dia di bulan penuh rahmat ini semoga kita dibukakan maaf. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah yang Maha Tinggi, Maha Agung itu memberikan maaf kepada keluarga kita yang sudah pergi. Opik juga memberikan beberapa pernyataan yang menarik yang mungkin akan saya sharing di rekaman terpisah di sini. Bagaimana Opik bercerita dia berkreasi dan dia merasa kreasi ini demi memuliakan Tuhan Yang Maha Esa itu. Dan katanya kalau sudah dia masuk ke dalam studio, dia bisa dengan produktif, lancar menghasilkan lagu-lagunya. Saya sempat diperlihatkan hampir kira-kira ada 20 lagu baru yang tengah disiapkan. Saya tidak tahu apakah Opik akan melakukan semuanya, tapi lagu-lagunya memang menggugah dan membuat kita bisa juga humming dan menikmatinya. Maafkanlah dalam dada, ku harap hanya dirimu yang bertahta. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Dalam lagunya Rapuh ini, Opik menunjukkan bagaimana kita sebagai manusia itu vulnerable. Tapi Opik percaya Tuhan Yang Maha Esa, Allah yang Maha Tinggi itu membukakan selalu pintu maafnya. Kita dengar beberapa komentar Opik terkait lagu-lagu barunya ya. Semoga memberi banyak manfaat lagu dan vlog yang saya bikin kali ini. Terhadap keadaan kita yang terkini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir setahun lebihnya kita ada di rumah. Ya. Kalau saya secara pribadi tiba-tiba kehilangan konser, show, kemudian ada jadwal saya untuk aktivitas sosial gitu untuk teman-teman pengungsi gitu atau bencana-bencana. Jadi masya Allah, ini satu hal yang berat sebenarnya. Tetapi ada satu hal yang luar biasa ternyata, bahwa selama ini saya kok menuhankan konser gitu, menuhankan bahwa saya bisa membantu orang banyak, saya menolong orang banyak, saya berbagi dengan orang banyak gitu. Dan ternyata seakan-akan saya kok dari saya, ternyata bukan.
ketika Allah kasih COVID ini, jadi ada ruang muhasabah, ruang merenung, ruang menghitung kembali gitu ya. Dan Masya Allah luar biasa ternyata dengan tanpa apapun Allah bisa menolong semuanya, termasuk saya gitu. Di sini di rumah saya, di rumah Oma Tombo Ati, aktivitas otomatis terhenti gitu ya. Santunan, sholawatan, kemudian bayatan, banyaklah kegiatan di sini, juga para peziarah yang ke sini, workshop macam-macam lah. Seakan-akan itu satu beban yang luar biasa. Tapi sekali lagi coba merenung kembali. Saya berusaha memenangkan apa yang menjadi ketentuan Allah di hatiku. Jadi memenangkan Allah dalam setiap pertempuran dalam hatiku. Ternyata Allah kasih yang lain gitu. Nah, selama proses ini lebih banyak di rumah, ternyata lebih banyak kita dipanggil gitu. Kita datang lagi. Alhamdulillah, rasa yang itu saya tuang di musik-musik saya yang baru. Rasa itu saya coba tulis kepada karya-karya yang saya baru. Gimana kebutuhan akan cinta di Indonesia saat ini, betapa wajah-wajah penuh api, ini bentrok ini, seakan-akan kita kehilangan cinta, seakan-akan kita semua berhenti di pintu surga gitu, atas nama bahwa kita ada kebencian di hati kita. Masya Allah, tiba-tiba dengar kabar kawan yang seumuran atau bahkan di bawah saya kena COVID, ada yang meninggal gini-gini. Ya Allah, ternyata apa yang kita kumpulkan hari ini bisa dengan cepat kita tinggal begitu saja. Obsesi, kekuasaan, jabatan, apapun selesai. Ternyata ada satu hal, inspirasi yang besar. Jangan-jangan kita semua selama ini mencari sesuatu yang keliru dalam hidup kita. Apa itu? Ya, apa-apa yang mengikat kaki kita di bumi ini, dan kita lupakan Tuhan, kita lupakan Allah. Di sini coba saya tuang dalam musik saya yang baru gitu ya. Ada yang tentang kehilangan dan harus menerima dengan cinta, tetap memenangkan Allah tanpa ada protes kepada Gusti Allah. Udah jalanin saja, ini yang terbaik gitu ya. Ada juga lagu-lagu yang coba saya tulis. Kita butuh cinta, kita butuh membangun lagi, ngikat lagi hati ini, kita bersaudara lagi. Gimana caranya? Tapi seorang Opik ini apa sih? Saya cuma penyair saja, saya musisi, saya ya mungkin punya banyak link, banyak teman yang dari berbagai golongan. Saya bisa di A, di B, di C, di E, di apa, dan kita semuanya saya bisa masuk ke sana semuanya. Karena mungkin saya menganggapnya saya ini murid dalam kehidupan ini. Jadi siapapun yang saya temui, ulama ini, ulama itu adalah guru-guru saya semuanya. Nah, di situ saya justru bisa menangkap banyak hal untuk saya tuang dalam karya gitu. Jadi Masya Allah. Dan kita juga nggak tahu di musim COVID ini gimana caranya untuk supaya karya kita sampai ke masyarakat. Kita tulus saja gitu. Seperti juga saya bilang sama teman-teman, kalau kamu berkarya gitu ya, dukamu adalah hadiah dari Allah, sukamu adalah hadiah dari Allah. Jadi dua-duanya bisa menjadi sesuatu yang indah. Enak, ndak enak, suka, duka, bahagia sama saja gitu. Jadi Masya Allah, masa pandemi ternyata masa kita untuk merenung, untuk mengenali diri kita, siapa kita sampai hari ini, wajah seperti apa sebenarnya yang kita bangun dalam hari-hari kita untuk kita persembahkan kepada Allah. Hari yang mana, hati yang mana, pekerjaan yang mana. Jadi Masya Allah, saya alhamdulillah gitu ya, masih bisa survive gitu ya, walaupun saya lihat teman-teman banyak kesulitan, bahkan hampir di seluruh lapisan di masyarakat itu semua dalam keadaan sulit. Nah, saya cuma pikir, coba apakah kesulitan ini sebenarnya adalah satu jalan yang luar biasa untuk kita datang kepada Allah. Nah,
kesimpulan saya, kesusahan-kesusahan ini sebenarnya adalah pintu yang paling dekat, jarak yang paling dekat untuk kita menemukan satu energi yang sejati. Nah, bingung, resah, gelisah, susah, merasa menderita, tidak cukup, bla 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 bla, itu mungkin ternyata connect kita kepada Allah, kepada Sang Maha Kekuatan ini, itu ada yang terputus, ada yang tereduksi, ada yang terhijab gitu ya. Nah, ini peluang ini sebenarnya momen. Nah, nggak tahu sampai kapan nih COVID ini selesai gitu, pandemi ini selesai. Tapi saya pikir selesai akhirnya tidak penting lagi. Nah, ketika engkau menemukan bahwa yang menjamin kamu itu bukan pekerjaan kamu, bukan sesuatu yang kamu dapat dari dunia ini, bukan, tapi Allah bisa menghantar segala cara ya untuk kamu menemukan sesuatu dan kamu bahagia. Ada kalanya orang yang punya uang banyak, ternyata uangnya itu adalah musibah. Hidupnya susah, hidupnya menderita, hidupnya terlena, hidupnya tidak karu-karuan. Ada pula orang yang mengalami kesulitan, ternyata dia mendapat ketenangan. Ternyata dia menemukan cinta lagi di keluarganya, menemukan sentuh anak-anaknya, menemukan sentuh sahabat-sahabat sejatinya ketika dia sulit. Dia bisa dikenal. Orang tahu sahabat tuh kalau dia lagi susah, kalau lagi seneng, lagi kita mewah, lagi kita punya kekuasaan, lagi kita punya nama, orang datang semua. Tapi kalau nggak ada, siapa yang datang? Nah, itulah sahabat-sahabat sejati kita. Di momen ini kita bisa mengenali arti kehidupan. Musibah ini menjadi suatu rezeki yang luar biasa ketika kau menemukan Allah di dalam. Puisi-puisi yang dibuat di dalam musik terbaru tampaknya sangat menggugah. Bisa diceritakan proses kreatifnya, Mas Opik? Iya, sebenarnya gini, aku itu punya patokan menulis ya. Ada aturan mainnya dalam Al-Quran itu. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Nah, ini jadi poin penting buat saya. Syahidaw, persaksian kita kepada keadaan. Jadi tulisan saya hari ini adalah persaksian saya kepada keadaan. Kalau dulu kan diutus-utusnya Allah kan para nabi. Nah, kalau sekarang kan nggak ada nabi, siapa ya kita semua ini kita inilah. Mungkin 0,0001 misalnya. Mungkin ya. Nah, jadi kita lah, maka saya menulis syahidaw mubasysyiran wa nadhira, persaksian saya. Kemudian kabar gembira tentang kesabaran, tentang cinta, tentang bagaimana engkau menemukan Allah di segala sisi kehidupanmu, maupun senang ataupun tidak senang, maupun suka maupun duka. Kemudian nadhira, peringatan. Saya pikir ini peringatan kayak pandemi ini, peringatan sebenarnya. Apakah engkau tahu bahwa Allah sedang berbisik memanggil namamu? Kapan kamu datang kepadaku? Kapan engkau hadir dengan segala keluh kesahmu? Gitu. Di sini nanti dengan adanya musibah ini ya, yang saya tulis ini jadi bahan refleksi, bahan muhasabah, bahan kita merenung. Ya. Seperti apa sih sebenarnya hari ini Allah melihat wajah kita? Nah, seperti itu. Boleh mungkin satu untayan atau satu bait dari lagu yang menurut Mas Opik bisa kita dengar sebagai catatan menyambut Ramadan ini? Satu lagu atau seuntai atau apa yang menjadi barangkali refleksi dari setelah setahun berjalan, terus kemudian Mas Opik ingin menyampaikan kembali kepada masyarakat. Saya bikin catatan tentang Mas Opik bahwa Mas Opik itu bisa membaca rasa atau rasa dari bangsa Indonesia, lalu kemudian dengan piawai bisa menguntainya kembali menjadi irama yang bisa masuk dan kemudian bisa menggugah kita. Ada yang menjadi menangis, ada yang menjadi bersemangat. Itu barangkali yang kita tanpa sadari menjadi pengikat bagaimana akhirnya orang mencintai Mas Opik, dan dalam puluhan tahun perjalanan karya Mas Opik tetap dicintai dan tetap ditunggu. Ada. Lu kita bawain syairku yang aku tulis itu dong. Begitu. Enggak, bawain kertas yang itu kan. Kertas-kertasku yang situ belakang. Jadi tiba-tiba menulis ini nunggu ya Allah apa, karena gini, aku ngerasanya itu aku nggak mampu
Akang ngerasanya itu aku nggak bisa, aku ngerasanya itu aku lemah gitu. Terus apa, aku nunggu momen itu, jadi semacam bahwa menunggu, ya Allah aku harus ngomong apa gitu. Aku harus cerita apa gitu. Jadi alhamdulillah ini dapat hampir 30 komposisi baru yang nanti ditulis gitu. Ya mudah-mudahan ini ada manfaatnya, entah nanti bisa saya nyanyi sendiri, bisa orang yang nyanyi gitu. Yang jelas ada lagu tentang mengenali kembali pusaka yang sebenarnya, apa itu ibu misalnya, mengenali pusaka yang sebenarnya apa itu ya Rasulullah SAW gitu ya, sholawat apa. Kemudian yang paling penting ternyata memahami Allah yang lebih dekat dari urat lehermu, nah gitu. Tapi ini unik, Allah lebih dekat dari urat leher ya. Tapi seandainya kita simbol apa saneponya radio gitu ya, meskipun ada di sebelahnya, kalau frekuensinya tidak di situ, dia nggak bisa dengar apa-apa. Jadi harus ada frekuensi yang sama, misalnya 99 FM. Bahwa kalau kita 98 masih kerasa-kerasa nggak bisa, jadi harus 99 FM. Allah lebih dekat dari lehermu, tapi kalau kamu tidak ada frekuensi, kamu tidak akan mendengar apa-apa. Santai ya. Santai. Ada jangan tangisi sesuatu yang pergi, jangan terlena dalam air mata, jangan menunggu waktu berlalu, karena masa akan pergi, tinggalkan dirimu. Wesya. Hai diri, terjagalah, hapus duka. Hai diri, kau bangunlah, cukup sudah air mata. Kembalilah hanya padanya. Oh. Ini nih setengah curhat sebenarnya. Jadi bagaimana aku menulis sebenarnya nasihat lagu ini untuk aku sendiri. Jadi aku yang gamang, aku yang galau, aku yang lemah, aku yang rapuh, aku yang gini. Gimana aku nulis? Dan bayangkan aku ini adalah semua dari kita di atas muka bumi. Jadi aku bayangin aku ini adalah semuanya manusia, semua wajah di atas muka bumi. Maka ketika aku menasihati diriku apa yang aku alami gitu, nah seakan-akan aku bicara dengan semuanya itu gitu. Cinta yang maha sempurna telah diberikan olehnya, lebih dari banyak bintang, lebih dari yang terbayang. Aku pengen cerita, ternyata Allah itu sebenarnya sudah menaburkan miliaran rahmatnya, miliaran cintanya kepada kita gitu. Sudah diberikan semuanya. Nah, tinggal kitanya itu harus punya frekuensi nyambungin ke titik itu. Kalau kita nggak punya sambungan ke sana, walaupun Allah lebih dekat dari ulah dari kita itu nggak nyambung. Nah, di situ kalau dalam kitab itu ya, watamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Wah, tutup hatinya, tutup matanya, tutup telinganya, lihat azab yang besar gitu. Allah itu dekat, tapi kamu tidak bisa ngerasain dia, nggak bisa. Ketika kamu ada apa-apa, kamu nggak bisa memenangkan Allah, mengaitkan itu dengan Allah. Kamu mendengar sesuatu, tapi kamu nggak bisa mengaitkan itu dengan Allah. Ah, ini azab yang besar. Jadi ya, aku bukan sok-sok agamais gitu ya, karena aku bukan ustadz. Aku bukan kiai, aku orang biasa yang nafasku adalah nafas cintaku kepada Allah. Misalnya aku suruh ceramah, masuk ceramah, wah jangan ada yang lebih ahli ngomong tentang agama. Aku tidak bisa. Aku cuma menuliskan apa yang aku tahu, apa yang aku rasa, apa yang aku lihat. Kemudian hikmah itu aku menasihati diriku sendiri. Nah, kalau ada orang terinspirasi oleh itu bonus buat saya. Intinya dengan karya ini aku harus berhasil membuat aku lebih baik. Nah, gitu. Banyak poin-poin lagu-lagu yang mungkin nanti bisa
bisa dibawakan. Dan ini ya ini agak berantakan, tapi ya berantakan menurut saya agak indah gitu ya. Kalau ya lama-lama kita dengar lagu ini, aku kasih judul Tanpamu. Allah tahu betul, Tuhan tahu betul siapa kita, merah hitam kita tahu gitu. Kadang-kadang dalam kehidupan itu kita yakin kalau lagi berdoa bahwa Allah mendengar, tapi ketika maksiat kita lupa bahwa Allah juga ngelihat. Nah ini loh. Jadi di lagu ini aku coba tulis ya, lagu Tanpamu ini aku tulis Allah hitam putih kita tuh tahu, jelek-jeleknya itu kita tahu. Jadi nggak ada yang bisa kita tutupin dari Dia. Ya Allah, aku cinta sama Engkau, tapi cintaku ini aku tahu cintaku nggak layak. Seandainya kau tambahin aku 10.000 tahun umurku gitu ya, untuk aku menyembahmu, memujimu, memujamu, ini tidak cukup menyatakan tentang kemuliaan. Tidak cukup rasanya itu waktu itu untuk aku memuliakan Dia yang sebenarnya. Tidak layak. Tapi ya Allah, aku mencintaimu dan cintaku ini tak layak. Tapi meskipun cintaku ini tak layak, aku tetap ini maksa.com untuk mencintaimu gitu. Maksa untuk mencintaimu, karena tanpa cinta ini aku gak punya arti lagi. Apa semua yang aku kerjakan dalam hidupku, pencapaian katanya ini semuanya itu hilang. Ya, aku merasa punya arti dengan aku mencintaimu, dengan keterbatasan, dengan kerendahan, dengan ketidaklayakan. Karena cinta ini yang membuat aku hidup, cinta ini yang membuat aku bersujud kepadamu, meski sangat sederhana, sangat tanpamu ku rapuh, tanpamu ku jatuh hilang dalamku, sepi hampa jiwaku, cintamu, kasihmu, rahmatmu, aku perlu. Ada satu hal dalam kehidupan itu, sebenarnya apa sih yang kita cari dalam kehidupan ini? Apa yang kita kejar dalam kehidupan ini? Seto, nyari apa sih? Nyari uang sebanyak? Nyari uang sebanyak apa? Nyari emas sebanyak apa? Nyari kekuasaan sebesar apa? Karena seandainya sepanjang jalan ini adalah emas permata, sepanjang jalan ini adalah bendera-bendera kekuasaan yang kamu ambil, itu akan kamu tinggal juga. Gak akan pernah bisa kamu miliki, hanya sedikit saja. Jadi mencintai dunia, mencintai bumi, ternyata cuma dapatnya sepetak tanah untuk kuburan kita. Tapi mencintai Allah, maka kau akan dapatkan cintanya Dia. Kau akan dapat sesuatu yang luar biasa, lebih dari yang kamu sukai, lebih dari kamu cintai dalam kehidupan ini. Dan ternyata kita semua tak bisa berpaling hanya kepadanya saja. Kita harus datang. Dan satu lagi yang ajaib, terkadang Allah yang datang kepada kita. Dia nyari kita, seburuk apapun dari kita, sejelek apapun kita dalam kehidupan.